Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Azrul Mardon, NIM 1021900029, HPI 6A. Di sini saya akan menjelaskan yaitu beberapa materi yang mengenai masalah tugas video. Materi yang pertama yaitu latar belakang berdirinya LPSK. Sistem peradilan di Indonesia menekankan pentingnya keberadaan saksi di persidangan sebagai faktor utama sekaligus faktor penentu dari keberhasilan mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi. Akan tetapi, penghargaan dan perlindungan terhadap peran saksi tersebut masih terlalu minim. Hal ini dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang masih belum melindungi keberadaan saksi secara komprehensif. Pemenuhan dan pemberian hak atas rasa aman untuk melindungi saksi dan korban dalam sebuah kasus pidana menjadi kebutuhan yang penting agar proses hukum di pengadilan berjalan dengan optimal. Saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri tentang apa yang mereka lihat, dengar, dan yang mereka rasakan dengan dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Berdasarkan definisi tersebut, maka saksi juga bisa dikatakan sebagai korban atau pihak yang dirugikan dari peristiwa tersebut. Maka dari itu, saksi diharapkan dapat menjelaskan rangkaian terjadinya dan menjelaskan dengan detail tentang apa yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan di muka persidangan. Saksi bersama putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum yang dibebaskan, di mana beberapa elemen masyarakat mulai mempersiapkan perancangan undang-undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian diusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan RUU Perlindungan Saksi. Selanjutnya tahun 2001, Undang-Undang Perlindungan Saksi diamanatkan untuk segera dibentuk berdasarkan ketetapan MPR nomor 107 tahun 2001 tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan korupsi dan nepotisme. Juni 2002, Badan Legislasi DPR Republik Indonesia mengajukan RUU Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR dari berbagai fraksi sebagai RUU usul inisiatif DPR. Keterangan dalam proses peradilan pidana sebelum terbit Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor, korban bervariasi dan tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana terorisme saja yang mendapatkan perlindungan. Namun juga untuk semua kasus pidana di mana para saksi dan korbannya memerlukan perlindungan sebagai saksi. Namun dengan terbitnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, semua perlindungan saksi dan korban untuk semua jenis tindak pidana diambil alih oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau yang disingkat dengan LPSK dalam artian yang singkat. Terus yaitu yang B, dasar hukum berdirinya LPSK. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban
Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana agar saksi dan atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Terus yang C, tugas dan fungsi LPSK. Tugas dan fungsi LPSK yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Dalam ketentuan umumnya telah menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban yang selanjutnya disingkat menjadi LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi ataupun korban sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun undang-undang PSK tidak merinci tugas dan kewenangan dari LPSK tersebut lebih lanjut. Perumusan undang-undang kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian atau bab tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 seperti peraturan lainnya, melainkan menyebarkan di seluruh undang-undang. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan penyebaran di seluruh undang-undang. Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu menerima permohonan saksi dan atau korban untuk melindungi pasal 29, memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan atau korban dari pasal 29, memberikan perlindungan saksi dan korban. Menerima permintaan tertulis dari korban atau orang yang mewakili korban untuk bantuan itu terdapat dalam pasal 33 dan pasal 34. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besarnya biaya yang diperlukan diberikan bantuan kepada saksi dan atau korban dalam pasal 34. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan pasal 339. Terus yang D, peran LPSK dalam penanganan korban. Kedudukan LPSK. Undang-Undang PSK menyatakan bahwa LPSK itu adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud mandiri dalam undang-undang ini? Lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen. Biasanya disebut sebagai komisi independen, yakni organ negara atau yang disebut dengan state organs yang diidealkan independen dan karenanya berada di luar cabang kekuasaan eksekutif, ada legislatif maupun yudikatif, namun memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut karena merupakan lembaga yang mandiri. Maka Undang-Undang PSK tidak meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun, baik instansi pemerintahan, eksekutif maupun lembaga negara lainnya. Walau dari segi finansial, lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara. Pilihan undang-undang terhadap model lembaga seperti Komnas, Komnas HAM, KPK, PPTK, dan lainnya sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan dari para perumus undang-undang untuk menetapkan model lembaga seperti ini? Dari berbagai dokumen yang ada, keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait dengan beberapa argumentasi. Pertama, keinginan untuk membuat lembaga yang secara khusus mengurusi masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak berada di bawah instansi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan atau Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM. Kedua, karena institusi lainnya sudah memiliki beban tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, jangan sampai program perlindungan membebani lagi lembaga tersebut. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 memprioritaskan kedudukan LPSK. Ini berada di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah lembaga negara. Namun di samping kedudukan di ibu kota negara, undang-undang juga memberikan keleluasaan bagi LPSK
untuk memberikan perwakilan lainnya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. Terus jenis-jenis penanganan korban oleh LPSK. Penanganan terhadap saksi dan korban yang diberikan LPSK baik dalam bentuk perlindungan saksi serta bantuan adalah wujud dari layanan yang diberikan LPSK sesuai amanat undang-undang pemberian perlindungan dan bantuan terhadap saksi dan korban tersebut dapat diberikan atau difasilitasi oleh LPSK. Dilihat dari berbagai aspek yang antara lainnya menurut pasal 28 Undang-Undang tentang perlindungan saksi dan korban adalah sifat pentingnya keterangan saksi dan korban, tingkat ancaman dan membahayakan saksi dan korban. Terus yang jenis dan bentuk layanan LPSK. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK kepada saksi dan korban tindak pidana sesuai ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sesuai ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan ataupun korban. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlindungan fisik dan psikis, pengamanan dan pengawalan penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko ataupun sosial. Terus yang kedua, perlindungan hukum, keringanan hukum dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum. Itu terdapat di pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Terus yang ketiga, pemenuhan hak prosedural saksi, pendampingan, mendapat penerjemah, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Yang diwakili Departemen Hukum dan HAM menyerahkan daftar inventarisasi masalah tentang RUU Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR Republik Indonesia awal Februari 2006. Komisi 3 DPR Republik Indonesia membentuk panitia yang kerja yang terdiri dari 22 orang untuk membahas RUU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada bulan Juli 2006, rapat paripurna DPR Republik Indonesia akhirnya mengesahkan RUU Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. 10 fraksi di DPR Republik Indonesia mendukung keberadaan undang-undang tersebut. 11 Agustus 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 64. Salah satu amanat yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan lembaga perlindungan saksi dan korban atau yang disingkat dengan LPSK yang dibentuk paling lambat setahun setelah Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 18 Agustus 2008. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disebut bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden. Disebut pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lainnya kepada saksi atau korban yang diatur dalam Undang-Undang Ruang Lingkup Perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana
Tujuan undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan ataupun korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor, dan korban beroperasi dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka tidak hanya saksi dan korban dalam pelanggaran HAM berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana terorisme yang mendapatkan perlindungan, namun juga semua kasus pidana yang dimana saksi dan korban memerlukan perlindungan sebagai saksi. Baik, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.